sekarang sebenarnya, sanksinya itu kan unilateral gitu ya dari, G7 gitu ya, G7, plus EU ditambah, Australia ikut gitu ya. Nah, konteksnya adalah, ada yang tadi Pak Satya sampaikan, ada price cap yang sifatnya 60, dolar per barrel. Nah, yang kita ketahui bahwa Urals yang selama ini ke Eropa dan sekarang dialihkan, sebagian tentunya ke Asia, itu diskonnya bisa sampai ke 40 dolar per barrel. Artinya kalau harga, Brent sekarang 86, 87 gitu ya, dikurangi 40 dia masih tinggal 47 dolar, yang artinya masih jauh di bawah price cap yang 60 dolar yang tadi disebutkan oleh Pak Satya. Artinya apa? Insentif dari segi savings itu cukup besar, tinggal dihitung bagaimana, hal ini bisa dikaitkan dengan misalnya kenaikan biaya logistik gitu ya, terus asuransi dan sebagainya dan seterusnya. Tapi kalau kita membeli sudah di bawah 60, itu kan tidak melanggar apa-apa, tidak akan Mhm. ada yang bilang bahwa ini tidak boleh gitu ya. Nah memang, Rusianya sendiri akan bilang bahwa ini nggak ada urusannya sama si price cap gitu, karena mereka tidak mengakui aturan itu. Jadi ini adalah deal yang sifatnya business to business, yang akhirnya, hal itu bisa terjadi dan kalau kita bisa membeli dan harga nanti sampai ke Indonesia itu masih kompetitif, seharusnya hal ini kan, menjadi, sesuatu yang tadi Pak Satya sampaikan, potensi savings gitu ya, yang kita sangat butuhkan. Nah, eee, tadi seperti Pak Satya juga, saya sudah tidak terlibat lagi tentunya dan hal ini bisa tentunya ditanyakan kepada Pertamina, sayangnya Pertaminanya nggak ada gitu ya. Jadi kalau saya bisa mereka-reka gitu, hal-hal yang membuat ini menjadi, tidak bisa langsung, pertama nggak ada yang jagain gitu ya untuk, sama-sama supaya mereka Mhm. berkomunikasi secara intens. Yang kedua adalah kemungkinan adanya berbagai hal, Pak Satya menyebutkan tadi global bonds, walaupun kalau menurut saya sebenarnya kalau sudah belinya di bawah 60 udah nggak ada isu, nggak ada yang, menyalahi atau apakah ada batasan dari sanksi atau apapun juga, karena kita sudah membeli di bawah 60, kalaupun itu betul ya, artinya bisa di-disclose. Jadi kalau saya mereka-reka kembali, jadi, ada 2 hal, yang pertama adalah teknis, yang satu lagi adalah non teknis. Teknisnya misalnya apa? Kilang Indonesia itu berbeda dibanding misalnya India tadi seperti yang disebut oleh Pak Satya. Kilangnya India itu bisa dengan mudah fleksibel menerima berbagai, minyak mentah dari berbagai sumber. Karena mereka, sudah sangat sophisticated atau sangat canggih kilangnya dibanding kita. Dan Pertamina sekarang kan sedang melakukan yang namanya RDMP, Oke oke. Refinery Development Master Plan, Mhm. itu kan gunanya adalah supaya kilang kita jauh lebih, fleksibel untuk menerima minyak mentah Mhm. apapun. Nah ini belum jadi, karena belum jadi tentunya ada keterbatasan. Jadi misalnya kalau yang tadi, yang dapat diskon besar karena ada dislokasi dari Eropa ke tempat lain, itu kan Urals gitu ya. Urals itu sayangnya memang, sulfurnya agak tinggi sehingga tidak mudah bagi Indonesia, kilang Indonesia untuk bisa menerima. Yang bisa menerima hanya Cilacap. Nah, di Cilacap itu kan kita sudah punya kontrak, yang, secara evergreen itu disuplai oleh, Saudi Arabia gitu ya. Baik. Nah, Saudi Arabia ini kan mensuplai secara terus-terusan sampai sekarang udah lama gitu ya, sehingga kalau memakai, bahasanya Pak Satya, ini kan energy security yang sudah terbukti gitu ya, pasokannya nah, apakah hal ini juga menjadi kendala misalnya kalau ini me-replace Saudi Arabia, apakah nanti Saudi Arabianya marah atau nanti nggak mau lagi dan sebagainya dan seterusnya, ini kan jadi pertimbangan gitu ya. Nah, katakanlah bisa di-replace sebagian, kalau misalnya sebagian kita karena ini mendapat hal yang murah dan kita punya hak untuk itu, ya sudah kita ambil misalnya, ya bisa juga gitu. Nah, pertanyaannya adalah tadi sekarang, kalau technical-nya masuk, tidak ada masalah dengan supplier yang lain, terus bagaimana dengan biaya-biaya yang, nantinya akan terjadi karena kan, dengan adanya sanksi dari G7 gitu ya, tanker-tanker yang dipakai, mereka sama sekali tidak ingin dipakai oleh Rusia kecuali tadi pakai price cap tersebut. Jadi kalau Rusia mau menjual dia harus pakai, tanker dan insurer dari,
dari, negara-negara non G7 plus Australia yang tadi itu. Oke. Nah, karena itunya terbatas ya otomatis harganya kemungkinan juga biaya logistiknya ini akan cukup tinggi. Nah, hal-hal ini yang menjadi harus ditakar ya, mana, benefit versus cost-nya, dan tentunya teman-teman Pertamina ini jago-jago dan mereka pasti menghitung, tidak mungkin mereka tidak mengambil sesuatu yang nyata-nyata bisa membawa savings. Kesan saya Oke. mereka pasti melakukan perhitungan itu.